Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dari Penyuluhan Perkebunan Presisi 4B. Di mana saya di sini akan menjelaskan infografis yang saya buat, yaitu tentang kopi. Lezatnya rasa, wanginya aroma kopi Indonesia. Kopi selalu menjadi Baiklah, kopi selalu jadi pilihan utama bagi penduduk Indonesia untuk diminum kala di kafe ataupun di rumah. Apalagi saat ini banyak kafe kopi Indonesia yang bermunculan dan sedang populer seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Anomali, dan masih banyak lagi, terutama Agri Cafe, ya kan? Dengan berlimpahnya produk biji kopi, banyak yang bertanya-tanya apakah kopi Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk diekspor? Jawabannya jelas. Jelas sekali pasti kan? Adalah ya, kopi Indonesia memiliki potensi besar untuk diekspor dan dengan volume produksi dan keragaman jenis. Sayangnya potensi kopi Indonesia belum dioptimalkan secara penuh, sehingga performa ekspor kita hanya menduduki posisi 13 saat ini. Untuk itulah kita akan membahas apa saja potensi kopi Indonesia di pasar ekspor dan bagaimana persiapan yang perlu dilakukan untuk pengoptimalan potensi kopi kita. Kopi adalah produk yang sangat populer di dunia, pasti kan? Bayangkan saja, produk kopi merupakan komoditas ekspor terbesar kedua dunia. Wah, Arabica dan Robusta adalah dua jenis kopi yang paling diminati di pasar global. Jika kita lihat dari tingkat konsumsinya, sekitar 70% penduduk dunia ini mengkonsumsi kopi Arabica, di mana memiliki cita rasa milk dan aromatik. Nah, seperti itu. Kemudian tujuannya brosur ini yaitu merubah pengetahuan petani dalam penerapan pengolahan kopi hingga skala ekspor. Tahapan adopsinya yaitu sadar dan minat. Jangkauannya itu petani kopi perdesaan, karena yang paling utama bagi penyuluh yaitu memajukan petani kopi yang ada di desa menjadi lebih maju lagi. Karakteristik yaitu motivasi dan pengetahuan agar petani lebih mengetahui dampak besar dari penjualan skala ekspor. Tentu biaya pembuatan brosur ini sekitar 50-an atau 100 ribuan, itu juga perkiraan ya kan. Kolaborasi yang saya buat yaitu dalam penerapan penyuluhan ini dapat dibantu dari penyuluh dan petani serta pengusaha yang sudah menjual kopinya skala ekspor. Dampaknya yaitu petani mengetahui potensi ke depan dalam pengolahan kopi dan memiliki omset yang dihasilkan dari sebelumnya lebih besar dari penghasilannya sebelumnya dengan menjualkan kopi gabah. Evaluasinya skala kecil atau small group evaluation, yaitu sekitar 10 sampai 20 sampai 30 orang. Oke. Sekarang kita membahas brosur ini. Penjualan ke pasar luar negeri. Ini penjualan ke pasar luar negeri ekspor produk kopi olahan tahun 2015 lebih manis lagi. Pada 2015 ekspor kopi olahan tercatat yaitu 366,79 juta US dollar. Ngeri ya, lebih besar, alias meningkat 8% dibanding tahun sebelumnya. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi instan, ekstra, essence, dan konsentrasi kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Filipina, Malaysia, Thailand, ROC, dan Uni Emirat Arab. Oke. Kemudian saya juga dapat dari info juga, Menpari juga mengapresiasi para barista dan pemilik kedai kopi skala kecil, menengah hingga besar dengan kreativitasnya terus melahirkan menu-menu anyar atau ambiar ya kan. Kemudian kopi di tangan anak muda menjadi industri kreatif.
dari produknya hingga iklan dan desain kafe. Semuanya menjadi bernuansa segar dan mudah. Saya juga salut pada barista yang menyajikan menu kopi berbasis kopi khas Indonesia karena turut mempromosikan kopi tanah air, ujar Saleh. Nah, sangat membanggakan ya kan. Oke. Kemudian kita ke kebijakan pengembangan industri pengolahan kopi ya kan. Guna memacu industri pengolahan kopi, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi melalui beberapa kebijakan, yaitu industri pengolahan kopi masuk dalam industri pangan dan prioritas untuk dikembangkan. Menurut PP nomor 14 tahun 2015 tentang rancangan induk pembangunan industri nasional, yaitu 2015 sampai 2035. Wow, amazing. Dan pemberian fasilitas pajak penghasilan menurut PP nomor 18 tahun 2015 ini yaitu untuk investasi baru industri pengolahan kopi atau KBLI 10 lanjutannya kan karena tidak bisa ditulis di sini, saya jelaskan aja. Industri pengolahan kopi atau KBLI 10.761 di beberapa daerah Jawa. Nah, kemudian berikutnya harmoni tarif bea cukai ya kan. Harmoni tarif bea masuk atau MFN produk kopi olahan atau kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, kopi mix dari 5% menjadi 20% melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 132 tahun 2015. Harmonisasi tarif ini dimaksudkan untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif bagi industri pengolahan kopi di dalam negeri. Memperlakukan standar nasional Indonesia SNI. Kopi instan secara wajib yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 17 Januari 2016. Oke. Itulah penjelasan dari olahan saya, infografis saya. Mungkin ini jika diinfokan ke para petani-petani kita, yaitu petani kopi yang ada di desa, itu sangat membangun motivasi mereka, yang mana itu akan lebih giat lagi, mereka lebih memproduksi kopi-kopi yang lebih mempunyai cita rasa yang aromatik dan mixnya lebih terasa. Semoga petani kopi Indonesia lebih maju lagi dengan adanya penyuluh-penyuluh yang berkompeten dan lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam petani kopi.